Ya, karena ada Kiai Ali Maksum, saya merasa beruntung sekali. Tahu dulu reformasi tidak lepas dari peran sangat penting dari Kanjeng Sultan. Jogja ini memang istimewa, dan keistimewaan Jogja ini saya anggap sebetulnya bagian penting dari keistimewaan Indonesia. Duta besar dari seluruh dunia semuanya berebut minta waktu untuk datang ke PBNU. Ya, karena ada Kiai Ali Maksum di Krapia itu. Kiai Ali Maksum ini seorang alim, seorang kiai yang punya reputasi luar biasa di kalangan para kiai Nahdlatul Ulama, salah satu di antara yang diakui sebagai paling tinggi makom kekiaiannya, baik secara ilmu maupun secara rohani. Dan kebetulan beliau ini berasal dari Lasem, Rembang. Lasem itu hanya sekitar 12 kilo dari Rembang. Dan kebetulannya lagi beliau sangat dekat dengan kakek saya. Bahkan kakek saya ini dulu dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dari Kiai Ali Maksum, yaitu Kiai Maksum Lasem. Sehingga sejak ayah saya dan paman-paman saya dulu semuanya dititipkan kepada Kiai Ali Maksum, termasuk saya. Dan saya ikut Kiai Ali mulai umur 13 tahun sampai yaitu tahun 79 sampai Kiai Ali wafat tahun 89, dan masih saya teruskan tinggal di Krapia sampai tahun 94. Saya waktu itu tua di Krapia sebetulnya ya, karena umur 30 tahun, 13 tahun sudah di Krapia, kemudian menghabiskan 15 tahun di sana sebelum boyong. Saya sampai sekarang saya merasa lebih sebagai orang Jogja daripada orang Rembang karena memang lama sekali di Jogja, menghabiskan masa remaja saya sampai dewasa di Jogja. Ya, tentu saja yang sangat berkesan pada saya adalah pendidikan dari Kiai Ali Maksum sendiri. Beliau dengan tanggung jawab santri yang jumlahnya beberapa ribu, pada waktu itu mungkin sudah 2-3 ribu santri di Krapia itu, dan Kiai Ali Maksum selalu berusaha untuk mendidik santri ini orang per orang. Jadi kami diperlakukan seperti setiap orang dari santri ini dididik secara khusus oleh Kiai Ali Maksum, sehingga semua santri merasa dekat dengan beliau, semua santri merasa istimewa di depan beliau. Karena memang beliau tekun sekali. Misalnya bahwa setiap pagi subuh beliau selalu berkeliling untuk membangunkan santri satu persatu. Seluruh komplek pesantren itu luar biasa, dan itu beliau lakukan seumur hidup. Santri-santri tidak bisa melupakan perhatian beliau.
kepada kami. Nah, saya sendiri kemudian juga sekolah di SMP 13 waktu itu. Dan setelah dari SMP 13 lalu masuk SMA 1 Teladan. Setelah itu kuliah di UGM. Saya merasakan selama tinggal di Jogja itu, selama mukim di Jogja itu, suasana Jogja secara keseluruhan, baik lahir maupun batin. Saya merasakan Jogja ini sebagai lingkungan tradisional yang sangat romantis bagi siapapun yang tinggal di Jogja pada masa saya waktu itu. Ya, saya masih mengalami ketika misalnya para seniman berkumpul di Malioboro, kemudian membuat kreasi-kreasi seni di sana, apakah itu musik maupun sastra. Saya masih mengalami jalanan Jogja yang dipenuhi sepeda-sepeda ontel dan masih jarang sekali kendaraan bermotor dan sebagainya. Saya masih mengalami ketika sepanjang Malioboro itu yang ada adalah bangunan-bangunan tua yang bersejarah. Itu semua merupakan romantisme yang tidak bisa saya lupakan, dan saya kira secara sangat signifikan ikut membentuk baik watak maupun cara berpikir saya dan impian-impian saya tentang masa depan. Saya percaya bahwa memang seperti saya katakan tadi bahwa pengalaman saya hidup di Jogja itu menjadi bagian yang penting dalam pembentukan watak dan keberadaan saya atau mentalitas saya. Ya, termasuk pengalaman saya bergaul dengan seniman-seniman Jogja, kalau pengalaman bergaul dengan santri-santri sudah karuan karena saya tinggal di pesantren. Ya. Saya juga bergaul dengan seniman-seniman, bergaul dengan kalangan intelektual di Jogja. Itu adalah karunia, saya kira ya, kesempatan yang merupakan karunia besar yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Saya merasa beruntung sekali. Nah, kalau ditanya soal Republik Tirong Gosong, itu sebetulnya ya setengah iseng, setengah serius. Isengnya itu karena ya memang waktu itu saya kebetulan punya banyak waktu luang, satu sisi. Nah, di sisi lain, ya saya dulu pernah belajar menulis dengan seniman-seniman Jogja. Sementara saya punya banyak riwayat yang menarik tentang kiai-kiai, tentang tokoh-tokoh yang bisa menjadi pelajaran.
Nah, lalu saya satu persatu saya ingat riwayat, cerita-cerita tentang para kiai dan para tokoh itu, dan saya tulis. Lalu saya tempel di media sosial, sehingga banyak teman-teman yang senang membaca itu. Kemudian saya iseng-iseng saja saya buat grup perkumpulan, dan ketika mau memberi nama grup atau perkumpulan itu terlintas terong gosong begitu saja. Kalau ditanya artinya apa, ya artinya ya terong yang gosong gitu saja. Saya tidak itu gagasan spontan yang tidak terlalu saya pikirkan serius. Jadi sebetulnya ya iseng saja, tapi karena yang saya tulis itu adalah cerita-cerita tentang kiai-kiai, tokoh-tokoh yang bisa menjadi teladan, ya saya bisa berharap mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang membaca. Itu saja. Ada sebuah hal yang kami butuh matur kepada Ngerso Dalem terkait sejumlah agenda Nahdlatul Ulama di Jogja, soal universitas, soal kegiatan-kegiatan terkait menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Tapi di dalam perbincangan yang hangat malah waktu itu, alhamdulillah saya berhasil mendapatkan kesempatan Ngerso Dalem berkenan untuk berdiskusi juga tentang hal-hal yang sifatnya mendalam terkait dengan filosofi keraton, terkait dengan wawasan kejawaan, dan bagaimana ini semua, ya seperti yang tadi saya singgung, bisa kita artikulasikan di dalam berbagai platform internasional atau global, supaya bisa dilihat oleh masyarakat luas, bahkan sama masyarakat internasional, sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga dengan cara itu Jogja ini menjadi relevan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga relevan bagi masyarakat yang lebih luas dan bagi kemanusiaan. Saya kira saya bisa memahami serba sedikit ya, walaupun tidak seluruhnya, kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Ngerso Dalem di dalam memimpin Jogja ini. Ya. Banyak hal tidak bisa dihindari masuk sebagai pengaruh ke dalam masyarakat Jogja. Sementara ada beban tanggung jawab di pundak Ngerso Dalem, bukan hanya untuk mengelola problematika kemasyarakatan secara umum, tapi juga untuk merawat, menjaga warisan-warisan budaya Jogja ini. Dan ini pasti tidak mudah. Tapi saya melihat bahwa
ngarso dalem, pertama beliau punya watak yang kokoh sehingga ketika harus membuat keputusan-keputusan yang sulit, ya, beliau tidak kelihatan ragu-ragu apapun resikonya, karena ya, dalam kepemimpinan itu pasti hari ke hari harus berhadapan dengan pilihan-pilihan dan seringkali tidak mudah. Lebih dari itu saya melihat bahwa ngarso dalem ini sangat sadar tentang arah perkembangan masyarakat dan senantiasa berpikir tentang bagaimana melakukan antisipasi yang harmonis, ya, ketika hendak merespon tren perkembangan itu dengan sudut pandang nilai-nilai yang beliau pegang teguh sebagai warisan budaya. Saya kira sejauh ini beliau sudah memimpin cukup lama, ya. Saya masih ngalami Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan saya dulu cukup tekun dan sabar mengikuti seluruh prosesi jumenengan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini dari awal sampai akhir. Saya perhatikan sampai hari ini, saya kira ngarso dalem telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, sangat baik, dan terbukti capaian-capaian yang beliau buat sejauh ini untuk Jogja sendiri, saya kira orang tidak akan mudah melupakan. Bahkan ngarso dalem melanjutkan peran yang istimewa dari Jogja ini di dalam konteks yang lebih luas, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kita tahu dulu reformasi tidak lepas dari peran sangat penting dari Kanjeng Sultan. Saya tahu bahwa ngarso dalem juga terlibat sangat aktif di dalam berbagai gerakan internasional untuk harmoni peradaban. Saya hanya berdoa mudah-mudahan beliau dikaruniai kekuatan dan senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memangku Jogja ini dan mengasuhnya sebagai basis peradaban yang mulia. Nah, saya sendiri selalu menganggap bahwa Jogja ini memang istimewa, dan keistimewaan Jogja ini saya anggap sebetulnya bagian penting dari keistimewaan Indonesia. Ketika saya belajar tentang bagaimana
sejarah proklamasi kemerdekaan dan bagaimana kemudian Keraton Jogja memutuskan untuk bergabung dengan Republik, saya mendapati bahwa itu adalah sejarah yang nyaris tidak bisa kita cari bandingannya dimanapun. Saya membayangkan bagaimana mungkin satu keraton yang masih berdaulat dan efektif secara politik, baik legitimasinya maupun operasi pemerintahannya, masih efektif. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada waktu itu masih seorang raja yang dijunjung tinggi oleh rakyat Jogja seluruhnya. Artinya bahwa beliau punya legitimasi politik yang nyata sebagai penguasa Jogja. Keraton sendiri masih beroperasi secara efektif sebagai suatu sistem pemerintahan. Ada pegawai-pegawai keraton yang masih bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dan digaji oleh keraton. Bahkan masih ada prajurit-prajurit yang juga efektif, lengkap dengan persenjataannya. Nah, bagaimana mungkin seorang raja yang masih legitimate, masih punya legitimasi politik kuat, dan masih efektif dalam kekuasaannya, begitu saja menyerahkan kedaulatan untuk bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya kira tidak ada bandingannya dimanapun juga. Di tempat-tempat lain mungkin terjadi satu keraton bergabung dalam entitas politik yang lebih besar, tapi karena ada penaklukan. Ada model yang lain, misalnya model federasi seperti di Malaysia, ketika sejumlah keraton membuat konsensus untuk bentuk satu persekutuan federal menjadi satu negara bersama. Ya. Yang kemudian mempergilirkan pimpinan tertinggi di antara raja-raja yang ada. Tapi ini Jogja ini rajanya menyerahkan kedaulatan kepada kepemimpinan Republik. Saya kira tidak ada bandingannya ini. Itu berarti bahwa Yogyakarta itu boleh dikata adalah salah satu aktor utama yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan tidak akan efektif tanpa kesediaan Jogja untuk bergabung, NKRI tidak akan pernah ada tanpa kesertaan Keraton Jogja. Ini saya kira satu warisan atau legacy yang tidak boleh dilupakan sampai kapanpun juga. Maka
harus ada suatu konstruksi yang dikukuhkan secara ketatanegaraan tentang posisi Jogja yang istimewa ini. Karena apapun juga, kita tidak boleh melupakan asal-usul dari semua konstruksi kenegaraan yang kita warisi hari ini, supaya kita tahu kita ini sudah sampai pada capaian di titik mana dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, maka sejarah tentang Jogja dan NKRI ini harus dikukuhkan secara kuat, bahkan sampai pada konstruksi ketatanegaraan kita. Nah, selanjutnya saya kira soal yang mungkin lebih berdimensi kultural, yaitu bagaimana Jogja ini lebih dari sekedar pondasi, salah satu elemen dalam pondasi politik keberadaan NKRI. Jogja ini harus juga hadir sebagai representasi dari warisan budaya, warisan peradaban dari masyarakat Nusantara ini. Nah, maka terlepas dari berbagai macam kemajuan secara ekonomi, kemajuan dalam hal katakanlah hal-hal yang menyangkut teknologi dan lain sebagainya, saya kira harus ada cara untuk menghadirkan Jogja sebagai representasi dari akar budaya masyarakat Nusantara, khususnya Jawa. Lagi-lagi supaya di tengah pergaulan global yang tanpa batas ini, kita tetap tahu karakter seperti apa yang kita jadikan referensi ketika kita berpikir tentang jati diri kita di tengah pergaulan kemanusiaan ini. Dan bahkan lebih dari itu, kita saya kira butuh mengetahui dari warisan-warisan peradaban yang kita miliki, apa saja yang perlu, bisa, dan harus kita gali untuk kita sumbangkan kepada peradaban global dan kemanusiaan universal untuk ikut berkontribusi bagi masa depan kemanusiaan dan peradaban yang lebih baik dan lebih mulia untuk semuanya. Keyakinan saya adalah bahwa kita mewarisi banyak hal yang sangat berharga dari peradaban yang berhasil dibangun dan dikukuhkan oleh para pendahulu kita, yang kalau kita gali pasti akan sangat bermanfaat bagi umat manusia secara universal seluruhnya. Misalnya
Saya tahu bahwa ya sekarang ini kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini bukan hanya sekedar unen-unen, bukan hanya sekedar ucapan, tapi sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu mewakili satu konstruksi budaya yang berhasil dimapankan oleh para pendahulu kita. Dan terbukti bertahan semangatnya sampai sekarang. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana realitas dinamika internasional hari ini, dunia sebetulnya akan sangat terbantu jika mau belajar, mau ikut mengadopsi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, padahal ini cuma salah satu saja. Pasti ada banyak lagi yang bisa kita gali dari warisan peradaban kita ini untuk kita sumbangkan kepada kemanusiaan. Nah, maka kita harus menemukan satu titik keseimbangan dalam ketegangan antara kemajuan dan representasi warisan peradaban ini. Jogja itu boleh majunya seberapa dalam hal apa saja, dan sementara warisan sejarah ini harus dipelihara dengan cara apa, harus dirawat di dalam peri hidup masyarakat dengan cara seperti apa, sehingga kita menemukan ya itu nanti itu akan beri pelajaran penting juga bagi masyarakat tentang bagaimana upaya untuk mempertahankan warisan kemuliaan dari peradaban yang pernah ada di masa lalu dengan aspirasi kemajuan. Ya, secara pribadi saya hanya berharap semoga Jogja akan terus romantis sepanjang masa.